Untuk Kota Pekanbaru sendiri, banyak sekali keluhan-keluhan yang disampaikan kepada saya. Salah satu contoh, bukan keluhan disampaikan, tetapi saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Ketika saya berangkat sholat subuh, suatu ketika saya melihat ada warung internet jam 4 itu masih buka. Secara transparan dan vulgar, anak-anak kita usia-usia remaja masih ada di sana jam 4. Coba kita bayangkan, anak-anak remaja kita jam 4 subuh, orang sudah berangkat melangkahkan kaki menuju ke masjid, dia masih asik bermain internet. Di mana letak kepedulian kita semua? Dan tidak jarang ketika hari Minggu, hari Ahad, hari Sabtu, subuh hari, orang-orang keluar dari hiburan malam dengan kondisi yang teler. Ini kondisi-kondisi yang terjadi hari ini. Kalau kita mau melihat itu secara jujur, banyak lagi yang dikeluhkan terkait adanya sampah yang tidak teratur di Kota Pekanbaru. Masalah banyaknya orang mengeluhkan parkir, masalah orang mengeluhkan terlambatnya pemberian insentif RT RW, banyaknya masalah-masalah yang dikeluhkan oleh imam-imam masjid, dan semua itu sampai ke saya. Oleh karena itulah, dengan dasar pertimbangan, saya berpikir, saya mencoba membangun komunikasi dengan mereka-mereka yang ada di kota ini. Sampai pada satu kesimpulan, saya menganggap sebenarnya semua itu bisa dilakukan kalau kita ingin serius. Karena pertanyaan saya ketika orang berbicara masalah sampah, saya balik bertanya, apakah sampah di Kota Pekanbaru ini terjadi sejak kota ini berdiri ratusan tahun yang lalu sampai hari ini tidak pernah ada solusi? Atau pernah dalam satu periode tertentu sampah itu bisa ditangani dengan sangat baik, bahkan mendapatkan penghargaan? Ternyata yang kedua, kalau itu persoalannya, artinya ada yang keliru di dalam pola penanganan. Kan itu yang terjadi. Saya coba pelajari. Dulu itu melibatkan perangkat-perangkat yang dibawa, mulai camat, lurah, RW, RT. Sedangkan hari ini dilepaskan kepada pihak ketiga, seakan-akan mekanisme itu berjalan saja begitu. Di tengah kesulitan itu terjadilah kondisi-kondisi seperti ini. Kenapa tidak bisa dilaksanakan? Berarti tanda tanya besarnya ada apa? Soal. Saya lihat juga yang lain, masalah yang lain. Saya tanya sama mereka yang sekarang sedang duduk. Kenapa saya berani nanya? Karena saya mantan gubernur. Saya tanya sama mereka, ini kenapa kok bisa terlambat begini? Pemberian insentif mereka begini. Apakah memang tidak ada duitnya? Ada Pak. Terus kenapa bisa terjadi gini? Tidak konsisten saja. Ini bahasa mereka loh. Tidak konsisten. Sudah direncanakan, di tengah perjalanan, sebelum sempat digunakan, dipakai dulu untuk yang lain. Begitu dalam perjalanannya nggak bisa dipakai lagi pada saat mau dibutuhkan. Ya kalau begitu yang terjadi, ya seperti itu saya bilang. Jadi artinya banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan. Saya ingin katakan juga kepada Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan, kalau tadi kita katakan bahwa salah satu di dalam visi misi yang saya coba bangun untuk membangun Kota Pekanbaru ini, terwujudnya Kota Pekanbaru yang agamis, unggul dan bermartabat.